Dan Inggris akan dipimpin oleh putranya, yaitu Charles, ya Pangeran Charles. Dia menyebutnya Pangeran Charles III. Nah, inilah sebagai sunnatullah kehidupan Bapak Ibu, bahwa tidak ada yang kekal di muka bumi. Walaupun dia melimpah ruah harta, dia bisa biayai medicine, kemudian hospital, kemudian dokter yang spesialis begitu. Tapi kematian dia tidak bisa ditawar, kematian dia tidak bisa dibeli berapapun harganya. Dengan mati, maka manusia akan mempertanggungjawabkan segala apa yang dia lakukan di dunia. Begitu. Mati, semua orang pasti mati. Ya, Firaun yang kaya juga mati, kan begitu. Pak Karno yang berkuasa juga wafat, Pak Harto juga yang berkuasa cukup lama juga wafat. Termasuk kita, semua akan wafat. Kita nggak tahu. Tapi yang jelas, kematian itu adalah hak. Kullu nafsin dha'iqatul maut. Setiap jiwa pasti mati. Tapi bukan pasti matinya. Begitu ya. Ada responsibility, ada tanggung jawab nanti. Ada laporan akhir akhir kehidupan. Kalau di Bapenda ada laporan akhir tahun ya, laporan akhir semester dan lain sebagainya. Kan begitu. Nah, mungkin Inggris termasuk salah satu negara yang pernah menjajah kita. Nah, itu kenapa diam aja dulu waktu Inggris menjajah Indonesia, kan begitu. Itu kenapa Palestina kok bisa dikasihkan tanahnya ke Israel, karena ketika itu status quo ya, Yerusalem itu yang pegang itu adalah Inggris, kan begitu. Lalu bagaimana Anda menyokong Irak, membantu Amerika, sehingga porak-poranda hari ini kasihan masyarakat Irak, mereka susah makan, mereka susah minum, kan begitu. Kemudian banyak negara-negara terpecah belah, Saudi keluar dari Empire Ottoman, ya disebut oleh seorang ahli strategi dari Inggris namanya Thomas Edward Lawrence, kan begitu, sehingga para kepala Arab Saudi mereka ikut apa yang menjadi kebijakan Ratu Victoria kala itu sebagai orang tua dari Elizabeth. Setiap kita pasti ditanya, pasti akan ditanya apa yang pernah kita lakukan, kan begitu. Justru organisasi akan sehat kan ketika ada evaluasinya bagus, laporannya bagus. Lalu dari situ kita belajar. Ya, maka dalam kehidupan ini kita mesti hati-hati. Mesti hati-hati. Mungkin organisasi kita bisa bikin laporan yang luar biasa. Kita sekarang dihadapkan pada kasus yang sedang viral, ada lie detector, ternyata ada 2 orang, itu menurut alat tersebut ternyata nggak bisa dikatakan bohong. Jangan-jangan lie detektornya yang bohong, kan begitu. Semua organisasi, semua di muka di semesta ini semua bisa dikonstruksi. Tapi ingatlah, Allah itu basir, Allah itu maha melihat, Allah itu sami, Allah maha mendengar. Nah, maka wafatnya Ratu Elizabeth harus menjadi pembelajaran bahwa usia tidak bisa ditawar-tawar. Dia akan datang every time dan on time. Itu. Karena itu menjadilah pribadi-pribadi yang hebat. Karena kita nggak tahu meninggal kapan. Banyak kawan saya, jamaah saya, ya, yang tidak punya riwayat ini dan itu, tiba-tiba habis sholat subuh wafat. Begitu. Itu sebabnya kita harus punya debit kebaikan. Ya, sungguh pun ya kita harus menjaga makanan, silahkan. Ya, kita harus menjaga kesehatan, silahkan. Tapi bukan hanya sehat makanannya, tapi apa yang dimakan. Bagaimana status yang dimakan, halalkah, haramkah. Bukan hanya sehat fisik. Makanya bangsa kita luar biasa. Ya, the founding father-nya apa? Bangunlah jiwanya. Bukan hanya fisik yang kuat, tapi jiwanya dulu sehat. Nah, ini kan terkait masalah spiritual, terkait masalah masalah ruhiyah. Subhanallah. Kata Nabi, kafa bil mauti wa'izo. Cukuplah kematian itu menjadi pelajaran. Karena setiap kita akan mengalami itu. Nah, mumpung kita masih diberikan sehat, mumpung kita masih diberikan kesempatan untuk terus mengabdi yang terbaik, subhanallah. Kata Nabi SAW, ni'matani maghdudatan. Ada 2 nikmat yang paling sering kita lupakan. Apa itu? Ni'matus siha wa ni'matul farag. Nikmat sehat dan nikmat waktu luang. Subhanallah. Kita merasakan sehat itu nikmat ketika sakit.
Kita merasakan waktu luang itu nikmat ketika kita sibuk. Subhanallah. Ada Nabi ditanya oleh salah seorang sahabat, "Ya Rasulullah, siapakah orang itu yang bisa menjalankan seluruh kewajiban, ya, yang bisa menjalankan seluruh kewajiban dan diberi kemudahan oleh Allah itu untuk terus beramal baik, beramal baik, beramal baik." Apa kata Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam? Yaitu orang yang sering membaca kitab sucinya, sering berbuat baik. Orang kalau membaca kitab suci, membaca Al-Quran, zikir dan lain sebagainya, itu seolah-olah waktunya ditambah. Jadi pola pikirnya jangan karena sibuk kita nggak baca Quran. Nggak begitu. Tapi karena kita baca Quran, kita diberi waktu tambah oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Tapi kalau kita meninggalkan kebaikan, maka mohon maaf, dijauhkan kita itu dari kitab sucinya, dari ayat-ayatnya, dari kalimat-kalimat yang baiknya. Subhanallah. Jadi justru karena kita baca Quran, maka kita diberi waktu yang luar biasa. Justru kalau alasannya karena sibuk, apalagi sudah sibuk berbuat maksiat. Waduh, payah betul itu. Subhanallah. Nah, pelajaran pemimpin besar yang meninggal seperti Ratu Elizabeth, bahwa kekuasaan, bahwa kekayaan tidak bisa membeli kehidupan. Subhanallah. Hidup itu makhluk, Bapak Ibu. Seperti halnya kematian. Dalam Al-Quran dinyatakan, Tabarakalladzi biyadihil mulku wa huwa ala kulli syai'in qadir. Alladzi khalaqal mauta wal hayata liyabluwakum ayyukum ahsanu amala. Dialah Allah yang menciptakan kehidupan dan kematian. Jadi kehidupan itu makhluk, kematian itu makhluk. Nabi pernah ditanya, "Ya Rasulullah, kalau kematian itu makhluk, kalau kehidupan itu makhluk, seperti apa fisiknya?" Maka Nabi menjawab, fisiknya mukanya seperti musang, ya, tubuhnya seperti ular. Maka ketika nanti penghuni surga sudah masuk ke surga, penghuni neraka sudah masuk ke neraka, lantas Allah Subhanahu wa Ta'ala memanggil, "Wahai makhluk kehidupan, datanglah di hadapanku." Maka datanglah makhluk yang disebut dengan al-hayah, makhluk kehidupan. Wajahnya itu seperti musang, kata Nabi. Sedangkan tubuhnya seperti ular. Ketika makhluk kehidupan itu sudah nampak di antara penghuni neraka, di antara penghuni surga, subhanallah, mereka menyaksikan. Apa kata Allah? "Saksikan wahai penghuni surga. Saksikan wahai penghuni neraka. Aku akan menyembelih kehidupan." Maka ketika itu makhluk yang namanya makhluk kehidupan disembelih oleh Allah. Maka menjeritlah dengan amat sangat sakit dan amat sangat keras. Ketika makhluk kehidupan disembelih, maka tidak ada kematian. Maka penghuni neraka abadi dia, nggak pernah mati. Kenapa? Karena makhluk kematian dan kehidupannya disembelih, Bapak Ibu. Maka yang di neraka dia kekal. Kenapa? Karena tidak ada lagi kematian. Karena makhluk kehidupan dan makhluk kematiannya sudah disembelih. Tapi sebaliknya penghuni surga yang berbahagia, menikmati survive dengan amal-amal solehnya. Mereka berbahagia. Kenapa? Kebahagiaannya tidak limited, tapi unlimited. Kenapa? Karena mereka tidak akan sampai kepada kematian. Kenapa? Karena makhluk kematiannya sudah disembelih. Subhanallah. Kita beramal soleh nggak lama, Ibu. Paling 20 tahun, paling 30 tahun. Tapi jadi penghuni surga unlimited. Kita berbuat, ya, kita nggak berbuat maksiat, sabar dikit. Ya, sabar dikit, nggak berbuat maksiat. Sebab di siang jangan maksiat, di malam nggak maksiat. Cuma 24 jam kita dipotong tidur 5 jam. Sisanya kita bekerja, sisanya jangan maksiat. Sisanya jangan curang. Sisanya jangan berbuat zalim. Subhanallah. Sabar sedikit, mati kita. Tapi subhanallah, pahala yang kita peroleh dengan kita tidak berbuat curang, dengan kita tidak berbuat fasik, dengan kita tidak berbuat zalim, kekal. Subhanallah. Ini sebetulnya pahala yang tidak berimbang. Effortnya sedikit, tapi rewardnya luar biasa. Sebaliknya maksiat sebentar, punishmentnya abadi. Rugi betul. Inilah yang disebut dengan rahimnya Allah. Subhanallah. Begitu ya. Mudah-mudahan pelajaran Ratu Elizabeth di luar, mohon maaf, keyakinannya. Tapi dia akan ditanya, dulu Anda
ibunda Anda. Banyak negara itu yang menjadi porak-poranda. Kan begitu. Anda datang ke kami, Anda datang ke Irak, Anda datang ke Arab Saudi, dan lain sebagainya. Tidak ada matahari yang diterbitkan oleh, tidak ada sebuah negara di mana terbit matahari di situ, kecuali Inggris datang di situ. Maka setiap apa yang kita lakukan diminta pertanggungjawabannya oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Tentu sebagai manusia kita berbelasungkawa, ya. Ya, semoga Inggris tetap survive, bisa mengambil banyak pelajaran. Contoh dari Perdana Menterinya yang luar biasa, Boris Johnson, kakeknya seorang Ottoman yang luar biasa. Dia mengundurkan diri ketika dia tidak berhasil, ya, sampai kepada apa yang menjadi seharusnya, ada khilaf sedikit. Mudah-mudahan pelajaran kematian Elizabeth ya menjadi pelajaran kita semua. Tentu kita harus sehat, tapi kematian itu niscaya, itu fitrah, sunnah dari Allah Subhanahu wa taala. Rabbana zalamna anfusana wa illam taghfir lana wa tarhamna lanakunanna minal khasirin. Ya Allah, ampuni dosa kami, orang tua kami. Jadikan Jumat ini penuh berkah. Ampuni seluruh dosa kecil, dosa-dosa kami. Yang kecil apalagi yang besar, yang kami tahu, yang kami tidak tahu, yang kami rencanakan, yang kami tidak sengaja. Ya Allah, ampuni dosa kami, bimbing kami, jangan pernah kau tinggalkan kami, ya Allah. Pastikan yang masuk ke dalam perut kami, keluarga kami, anak cucu kami, yang halal, yang berkah, ya Allah, agar kami bisa bersama orang-orang yang baik. Rabbana atina min ladunka rahmatan wa hayyi lana min amrina rasyada. Kalau ibadah kami, amal baik kami tidak bisa kami dekat dengan Engkau, maka pastikan kami dekat kepada orang yang dekat dengan Engkau, ya Allah. Dekatkan kami dengan mereka. Wassallallahu ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wasallam. Walhamdulillahi rabbil alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.